Jangan bosen-bosen ya guys. Aku hari ini menemani kalian sampai akhir asik. Shalom. Mantap. Oke, teman-teman. Jadi hari ini minggu terakhir di bulan Agustus. September. Minggu terakhir di bulan September. Dan cerita dulu nih dikit. Tadinya awalnya aku bingung gitu. Anak-anak kayak Rista, kayak Kanike gitu juga bingung kalau dapat jadwal firman di minggu terakhir itu pasti bingung karena mau bawain apa, karena minggu ke-1 sampai minggu ke-3 itu udah dibawain semua gitu, iya enggak? Jadi sama gitu sama aku, bingung gitu. Tapi hebatnya Tuhan kita itu walaupun kita sebagai manusia bingung nih ya, mau bawain apa, tapi pasti Tuhan ngomong gitu di dalam hati kita, nih kamu harus bawain ini, nih kamu harus bawain ini, kamu harus nyampein ini ke teman-teman kamu. Biar menjadi berkat gak cuma buat aku, tapi buat kita semua yang ada di sini. Jadi apapun yang Kak Amel firmankan, ataupun yang Kak Amel sharingkan, ataupun kakak-kakak yang lain yang sharingkan di atas mimbar ini, di tempat ini, bukan untuk mengajari kalian ya, tapi kita sama-sama belajar bareng. Amin? Oke. Hari ini, sore ini, yuk tebak-tebakan, aku selesai sampai jam berapaan? Karena aku, tapi kalian senang gak sih kalau aku yang firman? Soalnya cepat. Ya, iya kan, Oi? Ya. Ya. Sore hari ini, judul firman aku adalah God, I Miss You. Coba sih. Miss you tuh. Yuk, kita sebutin sama-sama ya. God, I miss you. 1, 2, 3. Artinya, masa nggak ada yang tahu sih? Kan biasa bilang I miss you ke gebetan, ke teman. Ya, artinya apa? Hah? Asik. Ya. Tuhan, aku merindukan kamu, asik. Ya. Tapi sebelum mulai, aku mau nanya nih. Tujuan kalian datang ke tempat ini hari ini itu ngapain? Tujuan kalian datang ibadah pada sore hari ini itu apa? Tapi kalian ini nggak tahu ya, mungkin kalian bisa jawab di diri kalian sendiri. Tujuan sebenarnya kalian datang ibadah itu apa? Entah mau ketemu teman, entah mau sekedar gabut tadi datang ke sini, atau mau cari gebetan atau apa. Tapi yang pasti aku harap di sini nggak ada yang pemikirannya ke situ ya. Hah? Aku harap kita semua di sini datang ke tempat ini tujuannya satu. Karena kita merindukan kasih Tuhan. Amin. Kita merindukan memuji Tuhan, kita merindukan untuk melayani Tuhan. Amin. Maka dari itu sore hari ini aku ngambil tema rindu. Ini masih masih mencangkupi tema bulan pada bulan ini gitu, yaitu mengasihi Allah. Aku nemu tema ini minggu lalu pas lagi dengerin khotbahnya Om David, asik. Di khotbah di firmannya Om David kan dikatakan rindu salah satu ini ya, apa namanya? Ini salah satu bukti kita mengasihi Allah, ya kan? Nah, kepikiran nih, rindu, karena bagi aku juga akhir-akhir ini aku benar-benar merindukan Tuhan gitu. Merindukan Tuhan, bukan merindukan Tuhan. Karena aku menyadari diri aku akhir-akhir ini kok bukan semakin menjauh dari Tuhan ya, tapi lebih ke ini loh, apa sih aku mau ngomong apa? Ini loh, takaran semangat aku untuk Tuhan itu kok semakin berkurang gitu. Harusnya ketika aku ngomong aku mengasihi Allah, berarti aku
harus full terus gitu loh, takaran kerinduan aku untuk Tuhan itu harusnya full terus. Nah, mungkin gak hanya aku di sini yang merasakan seperti itu, mungkin bagi kita semua yang ada di sini juga merasakan yang hal sama gitu. Karena seperti yang kemarin Kanatan sharing, terus ngomongin mau milih nonton film atau praise and worship, ya penasaran ya jadinya apa ya. Terus kebanyakan mayoritas memilih nonton film, berarti kerinduan kita untuk datang ke Tuhan, untuk menyembah, memuji, melayani, itu mayoritas berkurang gitu. Mayoritas anak-anak di sini kerinduannya itu akan Tuhan, untuk datang ke Tuhan itu mulai berkurang. Maka dari itu hari ini, sore ini aku ingin mengingatkan kita semua, mengingatkan aku, karena ini juga nemplak banget buat aku, buat kita sama-sama, kenapa sih kita harus merindukan Tuhan, kenapa ketika kita mengasihi Allah, kita harus merindukan Tuhan. Sebenarnya itu harus ya, ketika kita mengasihi Allah, ketika kita udah bilang, aku mengasihi Allah, kita udah tahu apa aja yang menjadi yang kemarin Om David kan sharekan, terus kakak-kakak yang lain juga udah sharekan tentang memprioritaskan Allah. Kita harusnya memiliki kerinduan itu, iya nggak? Amin? Amin. Nah, pertanyaannya, apa sih definisi rindu itu? Apa sih definisi rindu itu? Bisa aku mau tanya lagi ya. Biar lama gitu loh. Biar gak cepet gitu. Aku berusaha ya. Aku sendiri lagi berusaha biar aku men-sharingkan firman itu gak cepet gitu. Karena kenapa aku men-sharingkan firman itu cepet ya? Pertama karena grogi. Terus kedua, aku belum bisa merangkai kata-kata gitu loh, paham kan? Aku belum bisa merangkai kata-kata gitu. Aku orangnya hafalan gitu. Jadi kalau secara otomatis ngomong itu belum bisa gitu. Maksudnya masih berantakan gitu. Nah, tadi apa definisi rindu? Yes. Rindu itu keinginan kuat untuk bertemu. Aku nyari lagi gitu. Arti selain itu apa di Wikipedia, di KBBI, tapi ternyata emang intinya yaitu keinginan yang kuat untuk bertemu, karena masih dipisahkan jarak gitu. Nah, tadi nyentil rindu sama kangen itu beda teman-teman. Aku juga baru tahu pas lagi searching gitu. Apa sih? Aku penasaran aja. Rindu sama kangen itu sama nggak sih? Karena kan kita biasanya ya udah ngomong rindu ya rindu, kangen sama aja gitu. Ternyata artinya beda loh. Kalau kangen itu sebagai perasaan yang sedih atau menyesal karena ketidakberadaan seseorang yang penting buat kita. Atau bisa juga diartikan sebagai perasaan sedih atau kehilangan sesuatu. Nah, kalau rindu itu lebih mendalam artinya teman-teman. Yaitu kita benar-benar merasa menginginkan atau bisa bersama dengan orang tersebut. Jadi bisa ngerti kan perbedaannya? Rindu itu lebih mendalam. Karena dalam rindu itu yaitu keinginan kuat untuk memiliki, untuk bertemu gitu. Kalau kangen ya sekedar kangen karena ya orang itu udah gak ada, merasa sedih gitu. Jadi lebih mendalam rindu. Jadi kalau kalian mau mengungkapkan rasa rindu ke teman atau ke gebetan atau ke orang tua karena jauh, gunakan saja kata-kata rindu, asik. Lebih puitis aja gitu ya. Sama artinya lebih mendalam gitu. Oke? Oke. Nah, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, ketika aku sudah berkata aku mengasihi Tuhan, harusnya hidup kita ini pasti memiliki kerinduan Tuhan. Iya enggak? Halo? Iya enggak? Amin? Ada amin? Nah, sekarang kita buka ayatnya. Di Yesaya 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi.
Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Amin. Oke, teman-teman. Mungkin bahasa yang lebih sederhananya, aku juga udah lihat di ini ya, di bahasa Indonesia masa kini. Aku bacain aja. Jiwaku merindukan dikau di waktu malam, hatiku mendambakan engkau di waktu pagi. Bila engkau menghakimi bumi nanti, penduduk dunia akan mengetahui apa yang benar. Nah, di ayat ini kita udah diberitahukan, dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Nah, di sini dikatakan teman-teman, kita merindukan Tuhan itu tak kenal waktu, mau pagi, siang, malam. Karena emang kita harus, teman-teman, kita harus merindukan Tuhan setiap waktu kita. Karena keuntungan kita, bagi kita yang benar-benar sudah mengasihi Allah, yang sudah benar-benar merindukan Tuhan gitu, itu adalah keuntungan kita. Karena apa? Yang tadi dikatakan bahwa sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, kita sudah tahu satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita adalah cuma Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, karena kita udah tahu kita mengasihi Allah, kita berbuat benar di hadapan Allah, kita merindukan Allah setiap waktu. Dan otomatis balik lagi, Allah akan mengenal kita. Iya enggak? Allah akan mengenal kita, dan ketika saatnya nanti Tuhan datang, ya Allah tinggal, ayo sini masuk. Seperti yang Om David udah bilang juga kan, kalau Allah sudah mengenal kita, kita pasti akan langsung, ayo masuk ke sini. Enggak kan, dicontohkan juga kan, ketika kamu datang ke rumah temanmu, karena sudah, misalnya Nathan kedatangan tamu, misalnya kamu gak kenal aku ya Tan, misalnya kamu gak kenal aku Tan, terus aku datang, Misi, mau masuk boleh gitu. Nathan masa mau langsung bukain pintu karena gak kenal aku gitu, kan pasti ditanya dulu, kamu siapa, mau ngapain gitu. Nah, bedanya kan kalau Nathan udah kenal aku, aku datang ke rumah Nathan, ya pasti langsung diizinin masuk gitu. Nah, begitu juga dengan Tuhan, ketika Tuhan belum mengenal kita, kon sapa, asik. Kesampaian sapa bisa nemene-mene ngomong. Kenapa ngomong? Nah, kalau Tuhan udah mengenal kita kan enak, ayo silakan masuk anakku gitu sih. Itu sebuah kerinduan gitu. Mudah-mudahan semua di sini benar-benar mengasihi Allah, benar-benar memiliki kerinduan Allah dan berbuat benar di hadapan Allah ya. Amin. Amin. Nah, kerinduan terhadap Tuhan itu harus selalu ada setiap waktu, setiap hari, setiap detik, seperti yang aku bilang tadi, setiap jam. Pokoknya setiap hari itu kita harus benar-benar merindukan Tuhan. Bahkan ketika kita sedang belajar, merindukan Tuhan itu bukan hanya sekedar jam kita emang udah mau ibadah ya teman-teman. Tapi ketika kita belajar, kita sekolah, kita kerja, kita jalan-jalan, ataupun di waktu-waktu lain selain kita beribadah ya ke gereja, kita harus memiliki kerinduan itu kepada Tuhan. Karena ketika kita memiliki kerinduan di setiap saat itu, kita akan melakukan semua itu dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena balik lagi, melayani itu bukan hanya kita di atas mimbar seperti ini, kita jadi aser kolektan, kita jadi pembawa firman Tuhan, kita jadi pemain musik, atau apapun itu yang ada di gereja. Tapi kita juga melayani itu di kehidupan sehari-hari kita. Balik lagi tujuan kita, ketika kita merindukan Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, kita mau merindukan Allah setiap hari, setiap waktu, pasti ketika kita melakukan sesuatu, tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke. Nah, habis itu
yang pasti nih ya teman-teman, ketika kita melakukan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan, nggak akan ada lagi perbuatan negatif yang akan kita lakukan gitu. Nggak akan ada kita jalannya akan jadi belok gitu. Yang tujuannya untuk memuliakan Tuhan akan jadi tujuan yang lain, itu nggak akan mungkin. Karena fokus kita, pikiran kita semua tujuannya untuk Tuhan gitu. Nah, apa sih yang membuat kita sebagai manusia itu memiliki rasa kerinduan? Kemarin aku iseng ya bikin question, nggak iseng sih, emang kepo aja. Bikin question di Instagram. Apa sih, kenapa manusia itu memiliki rasa rindu gitu? Kebanyakan sih jawabannya ini ya, galau-galau semua jawabannya, sedih gitu. Mungkin ini jawaban yang sebagai manusia ke sesama manusia ya, rindu manusia ke sesama manusia gitu, entah ke pacar, ke gebetan, ataupun ke orang tua, ataupun ke teman-teman. Ini sedikit jawabannya itu, kenapa manusia ada kerinduan, ada rasa rindu. Yang pertama nih, karena udah gak ketemu lama, karena ditinggal. Terus karena gak bisa diulang lagi, karena ada rasa ingin selalu bersama walaupun sudah asik. Pingin nyebutin nama tapi gak boleh. Yang ketawa berarti ngaku ya. Terus masih ada rasa yang tertinggal karena belum jelas apa alasan sebenarnya tiba-tiba pergi. Aduh, terus apa lagi? Karena kebiasaan bersama pas nggak bareng jadi ngerasa ada yang beda aja gitu. Galau-galau semua ya. Tapi ini berarti kan rasa rindunya ke sesama manusia nih. Tapi ada juga jawaban yang mendefinisikan atau menuju ke jawaban kita, kenapa kita memiliki rasa rindu ke Tuhan gitu. Yaitu pertama adalah karena belum bersama-sama jadi masih rindu. Ini yang juga disampaikan Om David ya. Karena kita belum bersama-sama jadi rindu. Terus yang kedua, karena kita memiliki kasih. Karena kita memiliki kasih, dan tadi yang pertama karena belum bersama-sama, ini aku ambil 2 poin. Bagaimana kita bisa memiliki rasa rindu ke Tuhan? Ya, karena yang pertama, karena kita memiliki kasih atau sudah benar-benar mengasihi Allah. Dan yang kedua, karena belum bersama-sama. Kedua hal ini teman-teman yang membuat kita rindu ke Tuhan. Karena kita mengasihi Allah, kita rindu. Apalagi kita belum, yaitu yang tadi, karena kita belum bersama-sama tinggal dengan Tuhan. Iya enggak? Kita belum tinggal sama-sama dengan Tuhan. Dan yang pasti akhirnya kerinduan itu harusnya meluap di hati kita. Tapi pasti ada pertanyaan gini, kan kita belum ketemu Tuhan secara live gitu, secara face to face gitu, asik bahasanya face to face. Kita belum benar-benar ketemu sama Tuhan secara langsung. Gimana bisa rindu? Karena kan tadi yang dikatakan rindu itu harusnya bagi orang yang sudah bertemu gitu. Kerinduan muncul karena kita sudah pernah ketemu gitu. Aku sama Kanehem udah ketemu gitu. Kalau jauh rindu gak sih? Gak tahu sih. Enggak kayak Nehem. Enggak, karena aku mengasihi Kanehem, ya kalau kita jauh ya pasti aku rindu gitu. Nih kayak ada yang hilang, kayak waktu Kanehem sakit kan. Nih kayak ada yang kurang gitu di sini. Kayak ada yang kurang. Nah, itu kan artinya kita memiliki kasih dan akhirnya ada kerinduan. Nah, sedangkan kita ketemu Tuhan aja itu belum. Ketemu Tuhan secara live, secara face to face aja belum. Kok bisa rindu sih Kak? Ya bisa. Karena ketika kamu sudah merasakan, mengalami Tuhan dulu. Kita harus mengalami Tuhan dulu teman-teman. Untuk merasakan rindu ke Tuhan itu kita harus mengalami Tuhan.
kita cross check dulu nih ke hati kita cross check ke hidup kita. Apakah kita benar-benar sudah mengalami Tuhan? Apakah kita sudah membuka hati kita untuk mengalami Tuhan? Apakah kita sudah mengalami hadirat Tuhan ketika kita memuji, ketika kita menyembah? Nah, ketika kita sudah merasakan itu, muncullah kerinduan selalu untuk Tuhan. Nah, ketika kita belum mengalami Allah, kamu belum sadar, teman-teman. Kamu belum sadar dengan apa yang sudah Allah berikan kepada hidup kita. Kamu bilang, Kak, aku belum mengalami Tuhan nih. Ya kamu harus cross check lagi ke diri kamu. Kamu udah sadar belum bahwa selama ini apapun yang di hidup kamu, yang terjadi di hidup kamu adalah semua pemberian dari Tuhan. Kamu udah sadar belum itu? Nah, percaya, ketika kamu membuka hati kamu untuk Tuhan, untuk mengalami Tuhan, kamu akan mulai mengasihi Allah dengan benar. Dan kerinduan itu akan muncul di dalam diri kamu. Kembali lagi ke tadi. Kalau sudah ada kerinduan itu, harusnya akan menjadi candu, teman-teman. Rindu itu candu. Ada kata-kata rindu itu candu. Ketika kita udah ketemu, pasti akan menjadi lebih rindu, iya enggak? Gini deh, misalnya yang LDR siapa sih? Manes. Yang cewek, ada nggak sih? Ada. Nggak jadi ya. Malu. Gini, ketika kamu memiliki seorang pacar yang jauh gitu, misal kamu di Pemalang, yang satu di Tegal misalnya, kedekatan ding, misalnya di Jakarta gitu. Kalau udah ketemu, kalau belum ketemu kan pasti rindu ya. Kalau belum ketemu pasti rindu. Tapi ketika kamu udah ketemu, terus pisah lagi, justru akan semakin rindu, iya enggak? Kan kamu deket ya, enggak merasakan. Tapi yang deket juga kadang bisa kayak gitu sih, asik. Nah, kayak juga ke orang tua gitu. Bagi anak-anak rantau, merasakan kan gimana rindunya kita sama orang tua. Kalau udah di luar kota, kangen, rindu sama mama papa. Terus pas pulang, mau balik lagi ke kota rantauan kita, rasanya malas banget. Karena aku juga mengalami seperti itu, teman-teman. Nah, karena rindu itu candu. Ketika kita sudah datang ke Tuhan, ketika kita sudah mengalami Tuhan dan menikmatinya, harusnya kita akan semakin rindu, bukan malah semakin menjauh. Karena kita sudah mengalami penyertaan Tuhan yang begitu hebat di dalam hidup kita. Ngapain kita memuji, menyembah terus sampai nangis-nangis, guling-guling, terus ujung-ujungnya habis selesai itu, minggu depannya loyo lagi, nggak ada perubahan lagi. Harusnya kita malah semakin berapi-api, kita semakin menyala-nyala untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita ketika kita mengasihi Tuhan. Makanya kita harus baik lagi cross check ke diri kita lagi, apakah kita sudah mengenal Tuhan, kita udah mengasihi Tuhan apa belum. Nah, aku mau kita buka ayat lagi di Mazmur 42 ayat 1-11. Mazmur 42 ayat 1-11. Oke. 42 ayat 1-11. Kita baca bareng-bareng, yang cewek baca yang ganjil, yang cowok baca yang genap. Oke? 1, 2, 3. Untuk perempuan biduan, nyanyian pengajil. Sorry, matanya ngelamur. Oke, ulangin.
Maaf. Udah tua. Biduan kan penyanyi ya biasanya kan. Ya 1, 2, 3. Diceritain nih teman-teman. Kerinduan kepada Allah. Pemazmur juga pernah mengalami rasa rindu yang mendalam kepada Tuhan. Bukan ke manusia ya, tapi ke Tuhan. Nah, pemuji dari mana ini? Bani Korah. Saat itu berada di dalam pembuangan ya, di dalam pembuangan dan mengalami isolasi secara jasmani dan rohani istilahnya gitu. Nah, kayak lagi kena COVID gitu, kan isolasi gitu. Tapi ini secara jasmani dan rohani teman-teman. Nah, secara jasmaninya, karena dia ini tidak dapat lagi memimpin umat-umatnya untuk menaikkan rasa syukur, nyanyian syukur di rumah Allah. Nah, jiwanya itu begitu terhimpit oleh tekanan sosial. Yang ini secara rohaninya, dia itu ngerasa tertekan karena orang-orang di sekitarnya itu mengolok-olok, di mana Allahmu, di mana Allahmu. Seperti kan tadi ada di mana ayatnya. Ini di ayat 4, air mataku menjadi makananku siang dan malam karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Nah, jadi kan dia tertekan gitu, karena dia udah terisolasi, terus orang-orang nanyain, di mana Allahmu. Kan kalau sebagai manusia biasa, kita ngerasa tertekan, jadi stres, terus akhirnya bukannya kita mencari Tuhan, tapi kita ada niatan-niatan yang gak bagus gitu. Nah, justru tapi pemimpin biduan dari Bani Korah ini bukannya mundur ke Tuhan, dia lebih berserah ke Tuhan karena dia merasakan kerinduan. Dia ini ya teman-teman, gelisah gitu, dia gelisah. Tapi justru di situ dia mengenang masa-masa ketika dia melayani Tuhan, ketika dia memimpin umat-umatnya untuk menyanyikan syukur gitu, menyanyikan pujian untuk Allah, dan dia malah semakin merindukan Tuhan. Dan apa yang terjadi, dia mencari Allah gitu, dia terus berdoa kepada Allah. Nah, harusnya itu teman-teman yang harus kita lakukan gitu, kita mencontoh gitu, pemuji dari Bani Korah ini, pemimpin biduan dari Bani Korah ini, untuk ketika kita mengalami sebuah pergumulan, ketika kita mengalami masalah di dalam hidup kita, apapun itu, secara jasmani maupun secara rohani, secara kejiwaan kita, atau secara kita memiliki sakit penyakit atau apapun itu, yang terutama di dalam hidup kita adalah memuliakan nama Yesus. David nonton nggak? Yang terutama, ya pokoknya yang terutama adalah mencari Allah, iya enggak? Karena yang pernah aku sampaikan juga, Tuhan itu sudah merancang kita sebegitu rupa gitu. Tuhan mengizinkan terjadi masalah, ya Tuhan udah tahu jalan keluarnya. Ya kita tinggal terus berserah, kita terus percaya ke Tuhan, kita terus mencari Allah gitu di dalam hidup kita. Nah, dengan kita berdoa, melayani Tuhan, memuji, menyembah, itu akan memuaskan rasa haus, rindu kita kepada Tuhan. Kalau kita ke sesama manusia, kalau anak rantau mau mengobati rasa rindunya ke orang tua, itu dengan cara telepon atau chat WA atau video call. Nah, kalau kita ke Tuhan, ya dengan cara apa? Kita berdoa, kita melayani Tuhan, kita memuji terus Tuhan, kita menyembah Tuhan. Karena itu adalah alat kita untuk berkomunikasi sama Tuhan. Nah, jadi nggak omong doang gitu teman-teman. Kalau ada yang bilang, aku mengasihi Allah, merindukan Allah, tapi nggak melakukan semua itu. Buat teman-teman yang mau dibaptis, asik. Buat teman-teman yang mau dibaptis,
Karena sudah banyak pengalaman-pengalaman anak-anak yang sudah dibaptis lalu paling rajin ibadah gitu atau apa, melayani hanya beberapa kali habis itu lepas. Kalau bisa, kalau setelah kalian dibaptis, terus tanamkan kerinduan kalian untuk Tuhan. Mau melayani, bilang ke Kanehem, ke Kanatan, Kak, aku mau melayani. Entah melayani apapun, mau singer, mau WL, mau aser kolektan, gak apa-apa. Yang penting kita mau melayani Tuhan gitu. Karena rasa haus kita akan terbayarkan dengan kita melayani Tuhan, dengan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, tadi ngomongin komunikasi. Ketika kamu rindu, harus kamu komunikasikan. Karena komunikasi kita adalah jalan satu-satunya kita untuk bertemu rindu dengan Tuhan. Karena kita belum hidup bersama kan sama Tuhan. Jadi yang kita lakukan adalah komunikasi. Luangkan, bukan kita harus memberi waktu ke Tuhan, bukan sesempatnya gitu. Tapi kita benar-benar harus meluangkan waktu ke Tuhan. Jangan, udahlah aku ibadah kan nanti aja sesempatnya aku. Udahlah nanti aku berdoa sesempatnya aku lah. Misalnya hari ini aku malas berdoa, besok aja. Lah besok wis langkap iman. Cukup enggak nakut-nakutin ya. Tapi kan kita umur enggak ada yang tahu nih teman-teman. Kita umur enggak ada yang tahu. Sekarang zaman udah makin sempit, udah makin panas. Kemarin aku lihat di Instagram, aplikasi Peduli Lindungi udah mau jadi ini ya, alat pembayaran sekarang. Kan kayak udah makin ke benar-benar akhir zaman ya. Jadi kan kita nggak tahu kedatangan Tuhan itu kapan atau waktu kita dipanggil Tuhan itu kapan. Jadi yuk kita sama-sama mulai dari sekarang untuk terus hidup benar di mata Allah, terus mengasihi Allah. Nah, terus luangkan waktu gitu. Luangkan waktu kita untuk Tuhan, jangan sesempatnya. Nah, ada 4 hal nih. Ada 4 hal yang pasti kita lakukan. Iya, berpoin. Ketika kita sudah setiap waktu memiliki kerinduan kepada Tuhan, ada 4 poin. 4 poin ini harusnya benar-benar pasti kita lakukan gitu ketika kita memiliki kerinduan ke Tuhan. Yang pertama, fokus atau memfokuskan diri. Fokus ya teman-teman. Ketika kita sudah memiliki kerinduan ke Tuhan, otomatis fokus kita hanya untuk Tuhan. Enggak ke sini, enggak ke sana, enggak ke kanan, enggak ke kiri, tapi lurus. Kita lurus ke Tuhan. Tujuan kita melayani apa sih? Kita tujuan berdiri di sini, kita tujuan berkumpul di sini buat apa? Kayak tadi di awal makanya aku tanya, tujuan kita ibadah sore hari ini itu apa sih teman-teman? Kalau tujuan kalian bukan untuk ketemu Tuhan, bukan untuk meluapkan rasa rindu kalian, kalian harus sadar diri, kalian harus cross-check ke diri kalian, kenapa fokus kalian belum ke Tuhan? Kenapa fokus kalian masih ke A, ke B, ke C? Kenapa? Padahal kamu bilang, aku mengasihi Allah, aku ingin terus sama Allah, tapi kenyataannya cuma omongan kalian aja gitu. Nah, kita harus cross check itu ke diri kita. Ketika kita merindukan Allah, ketika kita sudah mengasihi Allah, kita harusnya sudah fokus. Hati kita bukan buat yang lain, tapi buat Tuhan. Makanya ketika kita menyukai sesuatu, ketika kita menyukai hal-hal yang ada di dunia ini, jangan sampai besarnya melebihi kasih kita ke Tuhan. Jangan sampai teman-teman, karena orang atau sesuatu hal yang lain bisa mengecewakan kita, tapi kasih Tuhan itu gak pernah mengecewakan kita teman-teman. Jadinya ketika kita sudah benar-benar merindukan Tuhan, kita sudah mengasihi Allah, pasti fokus. Pasti fokus, gak mungkin gak. Yang kedua, meresponi. Mau meresponi. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada hidup kita, entah itu pencobaan ataupun sesuatu hal yang membahagiakan, respon kita terhadap Tuhan itu
pasti baik gitu. Kita meresponi hal yang positif, kita meresponi hal yang baik ke Tuhan. Ketika kita sedang penyembahan, ketika kita sedang berdoa, ketika Roh Kudus mau menjamah hati kita, yang kita lakukan adalah mau meresponi gitu teman-teman. Kita mau membuka diri kita untuk menerima penyertaan Tuhan, menerima kasih Tuhan, enggak menolak gitu teman-teman. Ketika kita sudah kenal Tuhan, ketika kita sudah mau untuk menyerahkan hidup kita ke Tuhan, harusnya respon diri kita terhadap Tuhan itu adalah baik, bukan yang buruk. Jadi poin yang kedua adalah meresponi. Nah, yang ketiga nih, take and give. Asik bahasa Inggris, take and give gitu. Menerima dan memberi gitu. Take and give, memberi dan menerima. Menerima dan memberi. Pokoknya itu, menerima dan memberi. Kita sebagai manusia jangan hanya menerima aja gitu teman-teman. Menerima apa yang Tuhan beri ke kita. Contohnya gini, bukan contoh sih, gini, gimana ya jelasinnya ya biar gampang. Kita dapat nih penyertaan dari Tuhan, kita dapat berkat dari Tuhan. Misalnya kita mendapatkan berkat berkat secara uang gitu. Kita mendapat rezeki gitu dari Tuhan. Kita mendapat rezeki dari Tuhan. Tapi kita simpen sendiri. Harusnya jangan. Tapi kita juga memberi gitu, mengembalikan apa yang sudah seharusnya kita kembalikan. Jangan lupa perpuluhan asik. Buat gereja, perpuluhan buat Tuhan. Buat Tuhan. Jangan lupa perpuluhan. Nah, itu yang harusnya kita juga berikan ke Tuhan gitu. Tuhan sudah memberikan hikmatnya kepada kita. Tuhan sudah memberikan penyertaan berkatnya kepada kita. Apa yang harus kita kembalikan? Yang harus kita kembalikan adalah kasih kita, hidup kita. Toh hidup kita ini, kita ada di sini itu semua milik Tuhan. Apapun yang ada di hidup kita, apapun yang kita miliki adalah punya Tuhan. Jadi ya kita harus kembalikan juga ke Tuhan. Kembaliinnya lebih ke yaitu kayak tadi aku bilang, memberikan waktu kita untuk berdoa, memberikan waktu kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberikan waktu kita untuk beribadah, untuk melayani, itu adalah pemberian kita kepada Tuhan. Istilahnya mengembalikan kasih Tuhan. Walaupun gini, apapun yang kita berikan ke Tuhan, aku rasa belum cukup gitu bagi Tuhan. Karena apa yang Tuhan berikan ke kita itu luar biasa. Enggak ada satupun manusia yang bisa melebihi Tuhan gitu. Jadi ya walaupun enggak begitu besar yang kita berikan, tapi ketika hati kita tulus, ketika hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita memiliki kasih, ya apa yang kita berikan pasti menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah upgrade atau update. Yang pernah aku juga sampaikan di beberapa waktu lalu, bahwa ketika kita sudah mengasihi Allah, ketika sudah merindukan Tuhan, kita harus mengupgrade kita setiap hari. Mengupgrade diri kita setiap hari. Jangan stuck di tempat teman-teman. Mengembangkan diri kita, mengupgrade, terus mencari Tuhan. Enggak hanya, makanya kan doa itu enggak maksudnya sekali atau kita misalnya bertobat nih ke Tuhan. Kita bertobat itu enggak cuma sekali, tapi setiap waktu kita harus bertobat, karena kan kita masih berusaha untuk enggak jatuh bangun dalam dosa. Nah, diri kita harus upgrade diri kita untuk terus mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, karena yang kita rindukan itu di dalam hidup kita hanya Tuhan, teman-teman, iya kan? Nah, jadi kita harus upgrade diri kita. Nah, selesai sih sebenarnya. Itu 4 poin yang harusnya kita pasti lakukan ketika kita sudah merindukan Tuhan, ketika kita sudah mengasihi Tuhan. Makanya yuk kita sama-sama kita belajar
bukan cuma kalian, tapi juga ke aku juga, buat kita sama-sama mengasihi Allah lagi dengan benar. Kita cross check diri kita, apakah kita sudah mengasihi Allah? Karena kalau sudah mengasihi Allah, kita pasti akan merindukan Allah. Dan kita pasti akan memberikan yang terbaik bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Yuk kita sekarang renungin diri kita sendiri. Kita renungin apakah kita sudah datang benar-benar ke Tuhan? Apakah kita sudah memfokuskan diri kita ke Tuhan? Apakah kita sudah merindukan Tuhan? Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu
kepada masa atau waktu di mana kita kok biasa-biasa aja sama Tuhan. Kok sepertinya nggak ada rasa greng lagi sama Tuhan. Saya mau kasih tahu, jangan-jangan kita ada di waktu di mana kita menjalani hidup kita dalam mengiring Tuhan hanya sekedar rutinitas. Karena rutinitas hanya akan membawa kita terus melakukan aktivitasnya, tetapi enggak membawa hati kita masuk ke sana. Jangan ngerasa biasa-biasa aja kalau kamu ada di situasi ini, teman-teman. Karena walaupun kamu datang ke Tuhan seolah-olah beribadah, tapi udah gak ada lagi kerinduan di hatimu, tetap gak ada nilainya di mata Tuhan. Satu kali Tuhan tegur salah satu jemaat di akhir zaman. Jemaat ini jemaat yang sangat baik. Alkitab katakan apa di kitab Wahyu sama jemaat ini? Mereka orang yang melayani Tuhan, orang yang beribadah sama Tuhan. Tapi apa? Tuhan bilang, mereka meninggalkan kasihnya yang semula. Jadi lakukan pelayanan, lakukan ibadah hanya sekedar rutinitas. Rutinitas bukan salah, tetapi rutinitas hanya akan membawa diri kita kepada aktivitasnya, tetapi tidak kepada hatinya Tuhan. Hari ini jangan biarkan diri kita terus-menerus ada di keadaan yang cuman rutinitas tok. Tapi pastikan kamu bawa hatimu. Pastikan kamu bawa hatimu. Situasi yang sangat tidak menyenangkan. Kalau kita punya pacar, tapi kita datang ngapel cuman karena kewajiban. Ya, semua pasti setuju di sini. Tetapi akan sangat menyenangkan kalau kita mendatangi orang yang kita kasih dengan hati, dengan rindu, benar gak? Hal yang sama yang Tuhan mau dari kita. Kalau kamu datang cuma karena datang tok, memenuhi kewajibanmu sebagai orang Kristen, Tuhan gak akan tersentuh hatinya. Tapi kalau kamu datang karena kamu rindu Tuhan, maka Tuhan akan datang dan akan menjumpai setiap kita. Saya sangat percaya setiap hati yang rindu Tuhan selalu perhitungkan. Walaupun cuma 1-2 orang, masa Tuhan gak datang sama orang-orang yang rindu? Hari ini siapa yang rindu sama Tuhan boleh angkat tangannya. Pastikan datang ke Tuhan dengan kerinduan. Maka kamu yang rindu sama Tuhan akan mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan akan mengalami perubahan hidup. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Katakan yang lebih sungguh. Katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Tuhan, hampiri mereka yang rindu Tuhan. Datangi setiap anak-anakmu yang datang dengan hati yang rindu. Kau lihat Tuhan, mereka yang datang dengan ketulusan dan kerinduan mereka. Angkat tangan kita, angkat hati kita, katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Mengurapi saat ini Tuhan. Sekali lagi nyanyikan dari awal pujian ini. Lebih lagi rindu sama Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Aku dengan Roh
sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Tuhan, aku berdoa, kerjakan karya-Mu ya Tuhan di antara kami. Jamah lawat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima lawatan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan Tuhan bersama-sama. Rindukan jamah mereka Tuhan yang rindu, jamah hatinya Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan bagi mereka yang rindu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima lawat mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Hati mereka yang haus, yang gersang, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, ku rindukan. Ya Tuhan, ku rindukan, angkat hatimu. Mungkin kamu selama ini melupakan Tuhan dan menaruh Tuhan di bagian terakhir di hidupmu. Hari ini bertobat dan cari Tuhan. Mungkin kamu sering mendahulukan kesenanganmu, tapi hari ini bertobat dan cari Tuhan. Rindukan Dia. Orang yang mencari Tuhan akan mendapatkan. Barang siapa mengetuk pintu, baginya akan dibukakan. Barang siapa mencari akan mendapat. Hari ini datangi Tuhan dengan kerinduan yang lebih dan lebih lagi. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini. Alami Tuhan menjamah dan melawat hidupmu sore hari ini. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Mari sembah Dia.
Oh, hadirat-Mu Tuhan, bawa kami Tuhan masuk hadirat-Mu. Bawa hati kami lebih dalam lagi. Ya Yesus, ya terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengajaran yang sudah mengajar kami malam hari ini. Tuhan, biar setiap kami Kau dapati adalah orang-orang yang juga mengasihi-Mu Tuhan. Dan itu nampak dalam kerinduan kami kepadamu Tuhan. Bukan hanya ketika kami datang beribadah, tetapi dalam setiap langkah hidup kami. Biar kami merindukan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan, kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Kakak Amel yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Terus pakai dan urapi lebih lagi. Dan meteraikan kebenaran ini dalam hati kami. Untuk boleh membawa kami semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai rasa syukur kami membawa persembahan kami. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberkati, katakan amin.